Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى. Para pemirsa, ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita yang dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bab zakat. Ya. Kita akan bicarakan dengan bab zakat. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab taharah, bab sholat, ya. Dan diakhiri dengan bab tajhizul janaiz, gitu ya. Maka dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bab zakat. Yaqul al-muallif rahimahullah, kitabuz zakati. Bab yang menjelaskan tentang zakat. Kitab yang menjelaskan tentang zakat. Zakat itu secara bahasa itu bermakna at-tathhir wal islah, ya. Zakat secara bahasa itu maknanya at-tathhir wal islah. Tathhir artinya mensucikan, memperbaiki, ya. Tathhir mensucikan, wal islah itu artinya memperbaiki. Itu secara bahasa. Adapun dalam istilah syariat, zakat adalah ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin maksus. Ismun, nama, lima yukhraj, untuk sesuatu yang dikeluarkan, an malin, dari harta, aw badanin, atau badan, ala wajhin maksus, dengan aturan tertentu, dengan ketentuan tertentu. Ini zakat. Karena itu maka zakat ini kan ada dua, ada zakat mal, ada zakat badan. Adapun dalil akan kewajiban zakat, firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz, ambillah,
min amwalihim dari harta mereka shadaqatan sebagai sedekah. Sedekah di sini maksudnya zakat. Karena sedekah itu ada dua. Ini ada dua, ada sedekah wajibah, ada sedekah sunnah. Nah, sedekah dalam ayat ini sedekah yang wajib. Ya, karena Nabi diperintah oleh Allah khudz min amwalihim, ini amr, perintah menunjukkan wajib. Ambillah dari mereka shadaqatan sedekah zakat tutahhiruhum yang dapat mensucikan mereka wa tuzakkihim biha. Wa tuzakkihim dan mensucikan apa sedekah him terhadap mereka biha dengan sedekah itu. Wa tuzakkin dan mensucikan apa sedekah him terhadap mereka biha dengan sedekah itu. Juga dalam ayat wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat. Jadi karena itu maka ini zakat termasuk perkara yang ma'lum minad-din bid-darurah, dan di dalam yang kita kenal dengan rukun Islam ya, adalah di antara rukun Islam itu setelah sholat adalah menunaikan zakat. Zakat ini diperintahkan ya, terhadap mereka yang memang sudah berhak mengeluarkan zakat. Jadi ini khudz min amwalihim itu dari harta mereka sebagai sedekah. Berarti harta apa zakat mal ya. Wa tuzakkihim biha itu atau fahiruhum itu zakat apa? Wa tuzakkihim itu zakat bisa masuk dalam zakat fitrah ya. Kalau zakat mal itu untuk membersihkan harta, kalau zakat fitrah untuk membersihkan jiwa. Jadi zakat ini termasuk perkara yang maklum minad-din bid-darurah. Maka barang siapa yang mengingkarinya maka dia telah keluar dari Islam. Maaf, ini ada gangguan, sedikit gangguan. Ya. Bentar ya. Mohon maaf ada gangguan sebentar ya. Jadi untuk zakat ini termasuk ma'lum minad-din bid-darurah. Perkara yang apa istilahnya yang kewajibannya itu sudah diketahui oleh semua kalangan ya.
bahwa zakat itu wajib bagi yang memang sudah wajib mengeluarkan zakat. Karena itu bagi siapa yang mengingkarinya, maka dia dikatakan keluar dari Islam. Kecuali kalau dia ini memang baru masuk Islam dan tidak tahu bahwa zakat itu wajib dalam Islam. Baru masuk Islam dia memang dia ini sangat bodoh sekali karena jauhnya dari ulama sehingga dia tidak tahu bahwa dalam Islam itu ada kewajiban bayar zakat misalnya. Kalau memang baru masuk Islam maka tidak langsung ya dihukumi telah keluar dari Islam. Nah, setelah dikasih tahu kok masih ngengkel, ngotot gitu ya, dan tidak mau bayar zakat, menganggap bahwa zakat itu tidak wajib, nah maka ini bisa membahayakan akidahnya. Ya. Adapun di masa Sayyidina Abu Bakar, ya, itu kan terjadi kelompok yang tidak mau bayar zakat. Jadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar itu ada kelompok tidak mau bayar zakat karena dia salah paham terhadap ayat, ya. Salah takwil karena muta'awilan, ya. Dan pemahamannya ini tidak benar, gitu ya. Nah, mereka ini yang pada zaman Sayyidina Abu Bakar yang tidak mau bayar zakat karena muta'awilan itu dan takwil mereka ini salah, ini mereka tidak dihukumi kafir. Nah, mereka menganggap bahwa zakat itu hanya berlaku pada zaman Nabi. Ya. Zakat itu hanya berlaku pada zaman Nabi. Nah, jadi perintah khudz min amwalihim itu apa? Perintah untuk Nabi, ya. Ya, perintah untuk Nabi supaya mengambil zakat terhadap kaum muslimin. Nah, ketika Nabi sudah meninggal, maka ya perintah ini sudah tidak berlaku lagi. Ini menurut pemahaman sebagian mereka yang tidak mau bayar zakat. Ya. Tapi jelas pemahaman mereka ini salah. Ya. Pemahaman mereka ini salah. Karena itu oleh Sayyidina Abu Bakar, kelompok ini kemudian diperangi. Ya. Kenapa diperangi? Bukan karena mereka kafir, ya, untuk mengambil hak kaum muslimin, ya, mengambil hak kaum muslimin yang ada di tangan mereka. Karena zakat itu merupakan hak kaum muslimin, ya, yang diperuntukkan untuk kaum muslimin. Jika tidak diperangi mereka ini, maka hak kaum muslimin tidak bisa diambil dari tangan mereka. Kenapa sampai diperangi segala? Apa tidak bisa dengan cara damai? Ya. Kalau dengan cara damai bisa, ya tidak perlu diperangi. Ya. Mereka itu diperangi karena mereka ini banyak jumlahnya dan mereka bersenjata. Gitu ya. Diambil secara damai tidak bisa. Akhirnya untuk mengambil hak kaum muslimin di tangan mereka itu, maka harus diambil secara paksa, yaitu dengan memerangi mereka. Ya. Jadi mereka ini yang nggak mau bayar zakat pada zaman Sayyidina Abu Bakar itu, mereka itu tidak dihukumi kafir karena mereka muta'awwilin, ya. Mereka muta'awwilin, melakukan takwil terhadap ayat ini, tapi takwil mereka salah, ya. Takwil mereka salah. Adapun zaman sekarang, maka zakat termasuk ma'lum minad din bid darurah, ya. Barang siapa yang mengingkarinya, tidak mau bayar zakat karena ingkar, tahu terhadap ayat ini, ya, maka dia dihukumi telah keluar dari Islam. Jadi tadi itu bagi yang baru masuk Islam yang tidak tahu tentang hukum zakat itu, ya, atau mereka yang jauh dari ulama yang tidak tahu memang bahwa zakat itu wajib dalam Islam. Ya.
Jadi itu berkaitan dengan zakat, ya. Yaqul al-mu'allif rahimahullah, tajibu zakatu fi khamsati asya. Tajibu wajib apa az-zakatu zakat fi khamsati asya dalam 5 perkara. Tajibu wajib apa az-zakatu zakat fi khamsati asya dalam 5 perkara. Wahia, yaitu al-mawashi, binatang ternak, wal asmanu, barang berharga, yaitu emas dan perak, wazuru'u, tanaman, wasimaru, buah-buahan, wa'urubut tijarati, dan barang dagangan. Jadi ini 5 perkara yang wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Binatang ternak, emas perak, ya, barang berharga itu emas perak, tanaman, ya, tanaman pertanian, ya. Kemudian buah-buahan dan barang dagangan. Ini hanya 5 perkara ini yang wajib dizakati. Adapun selain dari 5 hal ini, 5 perkara ini, maka tidak wajib dizakati, ya. Termasuk zakat apa namanya, profesi itu, ya. Profesi itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Lagi pula itu profesi sendiri itu penghasilan seseorang yang punya profesi itu kan beda-beda, ya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Ya. Kalau semuanya dihukumi wajib zakat semua, ini kan juga timpang juga, gitu ya. Sampai itu tidak ada ketentuannya di dalam syarak, ya. Tidak ada ketentuannya dalam syarak. Zaman Nabi itu bukan tidak ada profesi, ya. Zaman Nabi itu pasti ada profesi. Zaman di masa Madzhab Arba'ah, ya, Imam 4 itu, Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i, ya. Di zaman mereka itu bukan tidak ada profesi, ya. Ada yang jadi khalifah, ada yang jadi menteri, ada yang jadi qadhi, ada yang jadi tentara, macam-macam, ya. Bukan profesi, tapi tidak ada satupun di antara para ulama itu yang mewajibkan adanya terhadap zakat profesi itu, ya. Jadi yang pertama kali bikin adanya zakat profesi itu Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Itu pun tidak jelas itu, ya. Jadi 2,5% itu dari ngambilnya itu dari emas perak, tapi aturannya tidak jelas, gitu ya. Jadi dicampur baur lah begitu. Lagi pula juga Yusuf Al-Qaradawi ini bukan juga seorang mujtahid, ya. Bukan seorang mujtahid. Ya. Karena dia bukan seorang mujtahid, maka ya, pendapatnya ini sebenarnya nggak bisa dipakai. Ya. Kalau itu dianggap ijtihad, maka ijtihadnya ini tidak memenuhi syarat, ya, sehingga pendapatnya itu nggak bisa dipakai. Kalau misalnya seseorang yang punya profesi ingin membersihkan hartanya, ya boleh-boleh saja dengan sedekah. Tapi sedekah tatawwu, tidak wajib. Ya. Sedekah tatawwu. Boleh dengan sedekah menyedekahkan hartanya dari gajinya misalnya, biar
berkah, misalnya disedekahkan, ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Lagi pula juga untuk me, apa ya, untuk menanggung kaum muslimin, untuk menyantuni kaum muslimin, itu bukan hanya lewat zakat. Jadi kewajiban menyantuni kaum muslimin itu bukan hanya lewat zakat. Zakat itu sudah hal yang paten gitu, karena tapi harus ada ketentuan-ketentuannya. Tapi bukan hanya zakat. Artinya gimana? Kalau misalnya ada saudara-saudara kita kaum muslimin, tetangga kita atau saudara kita sendiri yang memang sangat membutuhkan, ya, maka kita yang mampu wajib membantu mereka. Tidak perlu menunggu zakat itu, ya. Wajib membantu mereka, meringankan beban mereka. Tapi zakat ini yang pokok, zakat ini yang pokok. Jadi mereka yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka berarti ada hak kaum muslimin dalam harta mereka. Ya. Jadi berarti ada harta yang mereka makan yang bukan haknya. Berarti begitu. Kalau zakat yang wajib dia keluarkan ini tidak dikeluarkan. Ya. Karena itu maka bagi yang memang kaya, ya, dia ini misalnya bisnisnya lancar, bisnisnya sukses, ya, maka dia atau pertaniannya sukses, maka dia harus belajar tentang masalah zakat agar dia bisa menyisihkan hartanya dan membersihkan hartanya itu yang merupakan hak kaum muslimin yang ada pada hartanya itu. Ya. Jadi ini 5 perkara yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, 5 hal yang wajib dikeluarkan zakatnya: binatang ternak, barang berharga, emas perak, kemudian tanaman, pertanian, kemudian buah-buahan, dan barang dagangan. Masing-masing ini wajib keluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga bisa dikeluarkan zakatnya. Ya, ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya agar zakatnya itu bisa dikeluarkan. Misalnya binatang ternak, apakah seluruh binatang ternak wajib keluarkan zakatnya? Nah, tidak seluruhnya juga ternyata. Apa saja nanti dijelaskan. Nah, kemudian emas perak, kemudian tanaman pertanian, apa seluruh tanaman pertanian wajib dizakatkan? Ya, karena tidak juga. Ada beberapa tanaman pertanian itu yang wajib dizakati, adapun yang lainnya ternyata tidak. Buah-buahan juga demikian, tidak semua buah-buahan wajib keluarkan zakatnya. Adapun barang dagangan, semua barang yang diperdagangkan maka wajib keluarkan zakatnya jika memang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Fa ammal mawashi fatajibu zakatu fi thalathati ajnas. Maka adapun binatang ternak, fatajibu zakatu fi thalathati asya. Maka zakatnya wajib dikeluarkan dalam 3 jenis. Ya, ada 3 jenis binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak seluruhnya. Ya. Minha diantaranya wahia al-ibilu, yaitu onta, al-ibilu onta, wal baqaru sapi, wal ghanamu dan domba, kambing. Onta,
sapi, dan kambing. Ini hanya 3 jenis ini yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun kalau ayam nggak wajib keluarkan zakatnya, ya. Atau bebek juga tidak wajib dikeluarkan zakatnya, atau yang lainnya, ya. Bagaimana itu kalau mereka ini sukses beternak ayam? Ya, kalau ingin dibersihkan bisa dengan sedekah tatawwu, tapi dalam ketentuan zakat dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Ini pun yang 3 jenis ini, sapi, onta, sapi, dan kambing, tidak serta-merta bagi yang beternak 3 jenis binatang ternak ini, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syarat wajibnya. Apa itu? Yaqul mu'allif rahimahullah wa syara'itu wujubiha sittatu asya. Syarat-syarat wajibnya zakat binatang ternak itu ada sittatu asya, 6 perkara. Pertama, al-islamu. Orangnya ini harus Islam. Jadi kalau dia non-muslim nggak wajib mengeluarkan zakatnya ini. Kemudian wal hurriyatu, merdeka. Jadi orangnya ini bukan budak, orang merdeka. Kemudian wal milkut tamu, milik yang sempurna. Artinya dia ini binatang ternaknya ini memang milik dia seluruhnya, ya, sempurna, ya, 100% itu milik dia. Wan nisab, dan sudah mencapai nisab, sudah mencapai nisab, ya. Wal haulu, sudah mencapai haul. Haul itu 1 tahun. Nah, nisab itu nanti berapa nisabnya, nanti ada ketentuan-ketentuan nisabnya, gitu ya. Dan ada berapa nisabnya, ya, nisab binatang ternak itu masing-masing nanti antara onta, kambing, sapi itu beda-beda, gitu ya. Jadi kalau sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian sudah haul, haul sudah mencapai 1 tahun. Jadi kalau belum sampai tahun nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian ini yang paling penting wasaumu, dan digembalakan di tempat umum, tempat gembala umum, di padang rumput umum milik umum. Dikalain mubah. Jadi digembalakan di padang rumput umum, milik umum. Kalau di Indonesia ini sudah jarang yang seperti itu, kecuali kalau di daerah-daerah yang memang tanahnya masih luas, ya, hutannya masih luas, kayak di Kalimantan, kayak di Sulawesi, misalnya gitu ya, di Papua, kemudian masih hutannya masih luas, padang rumputnya itu masih luas, ya, itu harus begitu syaratnya. Tapi kalau ini syarat wajibnya itu, kalau misalnya makanannya itu masih memproses sendiri, ya, masih ya nggak digembalakan, ya, digembalakan juga tempat gembalanya itu milik pribadi misalnya, atau ya terbatas. Atau kebanyakan malah kalau di kampung-kampung itu sekarang ini, kalau di Jawa itu sudah hampir tidak ada yang kayak gitu. Itu mereka ini yang punya peternak sapi misalnya, atau ternak kambing misalnya, itu rumputnya itu proses sendiri, atau makanannya itu memproses sendiri, atau rumputnya itu nanam sendiri, kadang begitu. Ya. Berarti kalau seperti itu berarti tidak memenuhi syarat berarti itu untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi harus saum ini, digembalakan di padang rumput
yang milik umum, ya. Jadi 6 hal ini sebagai syarat wajibnya dikeluarkan zakat binatang ternak. Kalau tidak memenuhi syarat 6 ini berarti ya nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Wa amal asmanu fa syai'ani adz-dzahab wal fiddah. Adapun barang berharga fa syai'ani maka ada dua perkara, yaitu adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak. Emas dan perak ini yang wajib dikeluarkan zakatnya. Padahal ada yang lebih mahal dari itu, ya, berlian, itu yang lebih mahal berlian itu. Tapi berlian tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena ini memang tidak ada ketentuannya, tidak ada ketentuannya. Jadi emas dan perak. Maaf. Jadi emas dan perak ini wajib dilakukan zakatnya. Apa syarat-syarat wajib dilakukan zakatnya? Wa syaraitu wujubiz zakati, dan syarat-syarat wajibnya zakat fiha di dalam athman itu khamsatu asya, ada 5 perkara. Yang pertama al-islamu, Islam, yang kedua al-hurriyah, merdeka, bukan budak, wal milku tam, milik yang sempurna, ya. Wal nisabu, sudah mencapai nisab, wal haulu, dan sudah mencapai haul. Itu emas perak, ya. Jadi kalau tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Wa amazzuru'u, adapun tanaman pertanian, ya. Fatajibuz zakatu, maka wajib zakat fiha di dalam az-zuru' bi thalathati syara'ita, dengan 3 syarat. Tanaman pertanian itu wajib dikeluarkan zakatnya dengan 3 syarat. Jika memenuhi 3 syarat. Pertama, an yakuna mimma yajra'uhul adamiyun, hendaknya barang tanaman itu termasuk yang ditanam oleh manusia. Jadi dia ditanam manusia, bukan tumbuh sendiri, ya. Memang ditanam manusia. Mimma yazra'ul adamiyun, ditanam manusia. Bukan ditanam hewan. Kadang kalau hewan itu habis biasanya kelawar itu, ya, habis makan buah, ya, itu bijinya terkadang dibuang di mana-mana, akhirnya bisa tumbuh. Nah, itu berarti ya nggak wajib keluarkan zakatnya itu. Jadi memang ditanam oleh manusia. Kemudian wa an yakuna qutan muddakhara, dan hendaknya tanaman itu berupa qut. Qut itu makanan pokok muddakhara, yang bisa disimpan, ya, yang tahan lama. Makanan pokok yang tahan lama, bisa disimpan tahan lama, seperti ya beras itu misalnya, ya, atau padi, jagung, dan semacam. Kemudian wa an yakuna nisaban, dan hendaklah mencapai nisab. Nisabnya itu berapa? Wa huwa khamsatu awsuqin la qishru 'alaiha, yaitu 5 wasaq. 5 wasaq itu la qishru 'alaiha, tanpa ada kulitnya, yang kulitnya itu sudah dikelupas.
Ya. Kalau padi berarti kulit padi sudah dilepas sehingga menjadi beras. Itu ukuran satu nisabnya, dan nisabnya itu adalah satu ausuk 5 wasak. Berarti. Nah, nanti berapa itu secara spesifik nanti akan dibahas secara khusus tentang takaran-takarannya ya. Jadi ini syaratnya tanaman pertanian itu pertama memang ditanam oleh manusia, yang kedua berupa tanaman pokok, ya, makanan pokok yang bisa disimpan. Ya. Nah, makanan pokok itu merupakan apa yang dimaksud? Makanan pokok itu adalah makanan pokok hasil pertanian pada situasi normal dan stabil, bukan dalam keadaan darurat. Itu makanan pokok itu maksud itu. Jadi ya beras gitu ya. Itu kan makanan pokok yang kita makan dalam keadaan situasi normal, stabil, bukan dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat, maka makanan itu tidak termasuk makanan pokok. Misalnya dulu pada zaman penjajahan Belanda dulu, itu kan dalam keadaan darurat semuanya dimakan, termasuk dulu itu yang dimakan itu menjadi makanan kesehariannya itu diantaranya adalah singkong itu, ya, singkong itu menjadi makanan keseharian. Singkong, ubi, ya gitu. Bahkan kalau zaman dulu itu dalemannya pohon pisang itu, hatinya itu juga dimakan pada zaman dulu, ya, pada zaman penjajahan. Tapi kan situasi darurat, bukan dalam keadaan normal, maka itu tidak masuk dalam makanan pokok. Ya, ubi itu juga sekarang ini sudah tidak masuk dalam makanan pokok karena jadi cemilan, jadi bahan makanan apa ya, cemilan kita itu. Kali-kali aja kita makan, selalu kita makan ubi. Tapi kalau beras, ya nasi, tiap hari kita makan nasi, namanya itu makanan pokok. Ya. Kemudian harus mencapai nisab, yaitu zuruh ya, atau pertanian, ya, hasil pertanian. Wa mathimar, adapun buah-buahan, fatajibu az-zakatu fi syai'ain. Adapun buah-buahan, maka wajib zakatnya dikeluarkan pada dua hal, dua perkara. Minha, diantaranya samaratun nakhli, buah pohon kurma, ya, buah kurma, itu pohon kurma. Jadi kurma, jadi buah kurma. Kemudian wasamaratul karmi, dan pohon buah anggur. Buah pohon anggur, ya anggurnya maksudnya, buahnya. Buah kurma dan buah anggur. Kurma dan anggur. Anggur yang sudah, baik itu anggur yang sudah dikeringkan, nanti ada juga anggur yang sudah dikeringkan untuk bisnisnya, ya. Ini dua buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi adapun jeruk, adapun tin, zaitun itu tidak ada, ya. Zaitun itu di negara Arab sana itu kan zaitun itu banyak, tapi Nabi tidak memerintahkan untuk mengeluarkan zakatnya zaitun. Zaitun itu manis, kalau balik ya. Zaitun itu pahit, kalau tin itu manis. Itu di sana kan banyak, tapi tidak wajib keluarkan zakatnya. Hanya orang kaya karena dia bisnisnya atau pertaniannya itu tin dan zaitun. Tapi yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanya kurma dan anggur. Kemudian wasyara itu wujub zakati fiha,
arba'u khisal. Syarat-syarat wajibnya zakat buah-buahan itu 4 hal, 4 perkara. Pertama al-Islam, wal-hurriyah, merdeka, wal milkut tam, dan kepemilikan yang sempurna, wan nisab, dan sudah mencapai nisab. Sama dengan yang sebelumnya, cuma kalau apa namanya buah-buahan ini tidak harus mencapai haul, ya, tidak harus mencapai haul. Sebagaimana juga apa namanya pertanian juga tidak harus mencapai haul, tidak harus setahun, ya. Kalau pertanian itu sekali panen kalau sudah mencapai nisabnya maka sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan buah-buahan ini kalau sudah mencapai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakatnya, tidak harus menunggu 1 tahun. Wa amma urudut tijarati, adapun barang dagangan, fatajibu zakatu fiha bisyara'itil madhkurati fil asma. Adapun barang dagangan maka zakatnya wajib dikeluarkan dengan syarat-syarat yang tersebut di dalam buah-buahan. Ya, syarat-syarat wajibnya zakat untuk buah-buahan. Ya, berarti ya, Islam, hurriyah, al-kuta, wan nisab. Juga pokoknya sudah mencapai nisab, tidak harus haul, ya, tidak harus sampai 1 haul, 1 tahun. Nah, ini mungkin ya beberapa hal yang bisa saya jelaskan terkait tentang masalah zakat. Dan mohon maaf, ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Ya. Saya akan bepergian ini. Jadi mohon maaf tidak menerima ini ya, ada pertanyaan. Karena nanti lagi kita akan berangkat ziarah wali 5, ziarah wali 5. Itu, terima kasih sekali lagi. Mohon doanya mudah-mudahan kita di perjalanan selamat sampai tujuan, juga sampai pulangnya kembali. Barakallahu fikum. Wa shalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.